Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Lisna di channel Jin Story. Dan saya minta maaf ya karena cerita di sini jeda terlalu lama. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa melanjutkan lagi ceritanya. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dilan mengangkat bahunya. Apa gunanya punya pacar? Ayo cepatlah, jangan cerewet lagi. Aku akan menunggu di luar. Setelah selesai berbicara, lalu dia mengambil mangkok dan sumpitnya sendiri, kemudian keluar dari dapur dengan sikap yang seolah-olah memperlakukannya seperti pelayan. Alicia langsung geram dan marah, tetapi mau tak mau dia hanya bisa melakukannya sesuai dengan janjinya. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada dirinya sendiri untuk tidak mempedulikan Dilan. Bagaimanapun juga dia sudah cukup banyak andil juga malam ini. Teringat akan hal ini, Alicia menjadi tenang kembali lalu dengan cepat memasak pangsit-pangsit tersebut. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Dilan katakan. Dia memasak beberapa pangsit dari setiap rasa, kemudian dengan cepat 2 mangkok pangsit hangat siap disajikan. Keduanya memakan pangsit tanpa sup. Alicia menyaring supnya dan menyesuaikan sausnya sendiri, lalu berjalan keluar dengan 2 mangkok pangsit di nampan. Dilan sedang berbicara di telepon. Ketika melihat Alicia keluar, dia langsung menunjuk ke pangsit itu dan memberi isyarat kepadanya untuk memakannya terlebih dahulu. Kebetulan Alicia juga sudah lapar, jadi tanpa mempedulikan Dilan lagi, dia langsung mencocolkan sebuah pangsit ke dalam saus buatannya dan memakannya. Mungkin tadi dia tidak merasa lapar karena tadinya begitu banyak hal, tetapi sekarang dia benar-benar merasa lapar saat sudah lebih santai. Sebelum Dilan selesai melakukan panggilan teleponnya, dia sudah makan selusin pangsit sendirian. Nafsu makannya jauh lebih tinggi daripada biasanya. Alicia meletakkan sumpitnya dan mendesah puas. Setelah makan dan minum hingga puas, lalu tanpa sadar matanya tertuju pada Dilan. Dia melihat Dilan yang sedang menelpon dengan wajah serius dan berkata kepada lawan bicaranya, "Mau bagaimana lagi? Mungkin sudah ketahuan. Coba kau periksa lagi dengan teliti. Siapa tahu bisa mendapatkan sesuatu petunjuk yang berguna." Setelah Dilan selesai berbicara, lalu Alicia hanya mendengar suara dari lawan bicaranya. Kemudian Dilan menutup ponselnya. Melihat ekspresinya yang begitu serius membuat Alicia tidak tahan untuk bertanya, "Apa ada yang terjadi? Apa ada yang bisa aku bantu?" Dilan tidak menyembunyikan hal itu darinya. Dia langsung berkata, "Hansel dan yang lainnya melacak lokasi yang kau berikan waktu itu. Kami sudah menemukan tempat persembunyian orang-orang itu." Mata Alicia langsung berbinar, tetapi sedetik kemudian dia bertanya dengan bingung, "Kalau sudah ditemukan, lalu mengapa ekspresimu seperti ini?" Dilan menghela nafas dan berkata, "Mereka terlambat selangkah. Ketika mereka tiba di sana, orang-orang itu sudah pergi. Orang-orang itu hanya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna saja di sana. Jadi aku meminta mereka membawa pulang barang-barang yang ada di sana." Alicia berpikir sejenak kemudian berkata, "Kau dapat melacak dengan menggunakan sidik jari mereka. Siapa tahu saja bisa ditemukan database yang cocok."
Dylan tersenyum dengan getir dan berkata, mereka sudah mencoba dengan cara ini, tetapi masih juga belum bisa menemukan orang ini. Identitas mereka begitu tersembunyi, sehingga mereka bahkan tidak bisa menemukannya di dalam database global. Mendengar itu, perasaan hati Alicia pun mau tak mau jadi ikut cemas. Orang-orang yang ingin membunuh Dylan itu benar-benar kejam, jadi dia merasa sedikit gelisah kalau mereka belum ditemukan. Dia melirik pangsit yang tersisa dan mengingatkan Dylan, setidaknya kita tidak rugi juga karena sudah menghancurkan salah satu sarang mereka. Semoga saja kita juga bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna dari sana. Jangan pikir terlalu banyak. Kau isi dulu perutmu dengan pangsit ini. Kalau sudah dingin, nanti tidak enak lagi. Namun Dylan berkata, aku sudah makan malam, jadi tidak lapar lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Setelah berbicara, dia langsung bangkit berdiri. Alicia tertegun sejenak dan berkata, tetapi aku belum memberitahumu tentang rasanya setelah aku mencicipi pangsit ini. Bukannya tadi dia meminta Alicia makan pangsit ini demi alasan itu. Tetapi Dylan malah mengibaskan tangannya dan berkata, ada orang di departemen marketing yang bertanggung jawab atas masalah cicip-mencicip ini. Tidak perlu lagi, ayo jalan. Alicia melihat punggung Dylan yang berjalan keluar dengan otaknya yang tampak kosong untuk beberapa saat. Kalau begitu, untuk apa Dylan mengajaknya ke sini? Apakah dia benar-benar hanya ingin membiarkan dia datang ke sini untuk makan pangsit saja? Alicia tidak bertanya lagi dan memikirkannya lagi. Dia takut nantinya malah akan merasa baper dan kecewa tanpa sebab. Saat mobil melaju pergi dan meninggalkan area villa itu, Alicia sengaja melirik ke gerbang masuk kompleksnya dan melihat tulisan di atasnya tertera Maplewood yang berlapis emas di atas tulisannya. Maplewood. Marsha pernah mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sini merupakan konglomerat atau bangsawan. Marsha mengimpikan untuk bisa tinggal di kompleks Maplewood ini suatu hari nanti. Tak lama kemudian mobil sudah sampai di Villa Sebastian. Alicia sudah agak ngantuk tetapi dia matanya tertuju ke Dylan yang masih sangat fokus pada apa yang sedang dia kerjakan di tabletnya. Alicia melirik sekilas dan mendapati bahwa dia sedang membalas email internal perusahaannya. Untuk sejenak Alicia merasa perasaan di dalam hatinya tercampur aduk. Ternyata Dylan sangat sibuk. Dalam aktivitasnya yang begitu sibuk, dia masih bersedia membawanya ke pesta elit dan juga pesta ulang tahun Rachel. Tiba-tiba Alicia merasa tidak paham sebenarnya apa yang ada di dalam benak Dylan. Apa semua ini hanya karena dia telah menyelamatkan nyawanya? Dylan yang sedang menatap tabletnya itu tiba-tiba mengangkat matanya. Begitu mata mereka saling bertatapan, Alicia tampak sedikit lengah. Secara refleks pipinya memerah seolah-olah dia telah ketahuan melakukan sesuatu hal yang salah. Dylan mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil menggodanya. Apa kelihatannya bagus? Jantungnya berdebar dengan kencang. Alicia terbatuk sedikit dan menunjukkan ekspresi jijik sambil memaki. Dasar narsis. Dylan melihat ekspresinya yang tampak malu dan secara refleks senyum di wajahnya makin lebar. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya untuk mengusap rambut Alicia. Sentuhan tangannya yang lembut terasa seperti sedang membelai kucing.
Seluruh tubuh Alicia tampak kaku, tak bergerak untuk beberapa saat. Dia telah bertemu banyak orang dan memiliki banyak pengalaman, tetapi dia belum pernah mengalami sesuatu seperti ini. Seorang pria yang menyentuh kepalanya. Suhu di dalam mobil sepertinya juga ikut naik. Mata Dylan yang begitu kelam dengan gerakannya yang lembut membuat Alicia tidak bisa memahami emosi dan perasaan di dalam matanya. "Kau..." Alicia membuka mulutnya dengan ekspresi kosong, namun sepertinya suara itu membuat Dylan tiba-tiba tersadar kembali. Dia langsung menarik kembali tangannya dan berpura-pura tenang sambil berkata, "Sampo merek apa yang kau gunakan? Wanginya enak." Alicia mendelik kepada Dylan dengan wajah memerah, lalu dengan marah berkata, "Jangan sembarangan menyentuhku." Dylan mengangkat bahunya sambil berkata, "Siapa suruh? Rambutmu tampak berantakan. Aku hanya membantumu merapikannya saja. Apa perlu reaksimu perlu sebesar itu? Jangan-jangan belum ada pria yang pernah menyentuhmu ya? Atau jangan-jangan kau belum pernah berpacaran ya?" "Hah?" Alicia yang masih polos sejak lahir itu kemudian sambil membuat senyum yang dilebih-lebihkan berkata, "Kakakmu ini sudah pernah pacaran lebih banyak daripada kau." Dylan mengangkat alisnya dan menatapnya. "Masih bocah kecil saja, sudah berani menyebut dirinya kakak. Cepat pulanglah. Aku rasa keluarga Sebastian masih belum tahu kalau gaun itu disiapkan oleh Raquel. Adik perempuanmu yang tak berguna itu mungkin sudah hampir dibuat mati oleh David. Cepatlah kau masuk untuk menonton pertunjukan bagusnya." Alicia hanya merasa bahwa ketika hanya berduaan dengan Dylan sekarang, dia merasa ada sedikit perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Lalu dia membuat suara kecil, kemudian membuka pintu mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia pasti sudah terpesona oleh ketampanan Dylan sehingga pada saat itu detak jantung berdetak dengan sangat cepat. Dia tidak pernah memiliki perasaan dan reaksi seperti itu sebelumnya. Tetapi di tengah jalan, Alicia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyentuh kembali tempat di mana Dylan mengusapnya tadi. Aneh sekali, Alicia benar-benar merasa usapannya sendiri sangat berbeda dengan usapan yang Dylan lakukan di rambutnya tadi. "Tunggu sebentar, kenapa dia memikirkan dengan Dylan lagi? Dia tidak boleh memikirkan hal ini lagi." Alicia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajahnya. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Dylan. Dengan cepat dia berjalan ke depan pintu villa. Dari jarak beberapa meter, dia sudah bisa mendengar suara Marsha yang berteriak untuk minta ampun dan menjelaskan sesuatu. "Jangan pukul lagi, Papa. Aku tahu, aku salah. Seharusnya aku tidak memakai gaun itu, tetapi gaun itu bukan aku yang beli." Plak, terdengar suara seperti sesuatu yang mengenai daging. Segera setelah itu terdengar makian David. "Jangan membuat alasan di depanku. Memangnya masih belum cukup malu ya? Aku pikir untuk sementara kau tinggal di kuil, tetapi tidak tahunya kau malah menjadi lebih kejam dan lebih bodoh daripada sebelumnya." "Aku tidak punya putri sepertimu. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini." Alicia buru-buru melangkah masuk. Bukannya dia tidak tahan melihat Marsha dipukuli, tetapi semakin berat dia dipukuli sekarang, nantinya David pasti akan merasa semakin bersalah terhadap Marsha.
dan itu bukan hal yang baik. Alicia melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia melihat David yang sedang memegang ikat pinggang di tangannya dan memukuli punggung Marsha dengan keras. Marsha sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan terlihat sangat menakutkan. "Papa!" Alicia menghampiri dan menghentikan pukulan David di waktu yang tepat. Saat David melihatnya, tatapan matanya sedikit melunak tetapi dia masih marah. "Sasha, jangan hentikan aku. Kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh gadis sialan ini. Dia sudah hampir membuat Aska mati karena marah." Alicia tidak melepaskan genggaman tangannya lalu melirik Marsha sambil menjelaskan, "Papa, aku baru saja pulang dari rumah keluarga Setar. Aku sudah memahami segalanya. Kau dengarkan aku dulu. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Marsha." Mendengar ini, lalu dengan perlahan David menarik tangannya lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa sebenarnya yang telah terjadi?" Alicia menjelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi, lalu akhirnya dia berkata, "Intinya, Rachel ingin menjebak Marsha. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Marsha. Jadi Papa, kau jangan pukuli Marsha lagi." David tertegun sejenak dan Marsha yang sedang terbaring di lantai juga menangis lebih keras lagi. Seketika itu juga, Marsha juga tidak sepenuhnya bodoh. Saat dia melihat bahwa masalahnya sudah dijelaskan dengan jelas, maka secara sadar dia juga ingin menunjukkan kesedihannya kepada David. David tidak bisa menahan rasa dan ekspresi bersalah di wajahnya, karena bagaimanapun juga Marsha adalah putri kandungnya sendiri yang sudah dibesarkan dan dirawatnya sejak kecil. Perasaannya kepada Marsha jauh lebih kuat daripada perasaannya terhadap Alicia. Dia berjongkok di lantai lalu membantu Marsha bangkit dengan tangannya sendiri, kemudian meminta maaf. "Maafkan aku, Marsha. Semua ini salah Papa. Ini juga karena aku sangat panik, sehingga tak sengaja memukulmu dengan keras. Seharusnya kau memberitahu Papa dari tadi." Diam-diam Marsha berkata dalam hatinya bahwa sejak tadi dia juga sudah menjelaskannya, tetapi di depan David, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, Papa. Kau juga tidak tahu situasinya seperti apa. Tetapi setelah putrimu ini pulang dari kuil, aku sudah benar-benar introspeksi diriku dalam-dalam. Di kemudian hari, aku pasti tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat kau dan kakakku marah lagi. Tolong, maafkan aku." Melihat Marsha yang berbicara dengan begitu bijaksana, lalu untuk sesaat, David merasa lebih bersalah lagi di dalam hatinya. Dengan hati-hati dia memapah Marsha untuk bangkit berdiri lalu memanggil si kepala pelayan dan berkata, "Kau pergi dan panggil dokter pribadi kita untuk membantu nona muda merawat lukanya." "Baik," ujar si kepala pelayan lalu membalikkan badannya dan pergi. Di saat yang sama Alicia berseru, "Tunggu sebentar." Punggung si kepala pelayan itu membeku lalu membalikkan badannya untuk melihat Alicia dan bertanya, "Nona besar, apa masih ada hal lainnya? Aku akan pergi memanggil dokter untuk nona kedua dulu." Marsha menyipitkan matanya ketika dia melihat Alicia yang menghentikan si kepala pelayan. Dia mengira Alicia sengaja ingin membuatnya meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Benar-benar, si Alicia ini ternyata masih saja gadis desa yang kejam itu. Dia segera merengek dan mengeluh kepada David sambil meraihnya dan berkata, "Papa, mengapa kakak mencegah
si kepala pelayan itu untuk memanggil dokter. Apa kakak belum mau memaafkan aku? Aku sudah tahu salah. David melihat air mata yang menggenang di mata Marsha, lalu menoleh kepada Alicia dengan kesal. Lalu dengan dingin dia berkata, "Sasha, adikmu sudah meminta maaf kepadamu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Mengapa kau masih tidak mau memaafkannya? Kau yang sebagai kakaknya ini, apa kau tidak bisa sedikit bermurah hati kepada adikmu?" Alicia mendengus dingin di dalam hatinya. Apa David ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak murah hati lagi sekarang? Tetapi Alicia tidak menunjukkan perasaannya itu di wajahnya. Dia merentangkan tangannya dengan polos dan berkata, "Papa, Marsha, kalian semua sudah salah paham. Aku mencegahnya bukan untuk menghentikannya memanggil dokter, tetapi tentang masalah gaun hitam itu. Si kepala pelayan ini juga harus bertanggung jawab atas masalah ini. Aku curiga ada campur tangan dia di dalam masalah ini." Saat mendengar ucapan Alicia membuat Marsha merasa sedikit malu. Dasar brengsek si Alicia ini. Dia mendapatkan kesempatan lagi. Ekspresi David melunak lalu dia berkata kepada Marsha, "Kau juga ya, jangan sedikit-dikit mencurigai kakakmu itu." Saat berbicara, David menatap si kepala pelayan dengan dingin dan berkata, "Apa benar yang dikatakan oleh Sasha?" Punggung si kepala pelayan itu membeku, lalu dengan cepat dia berkata, "Tuan besar, nona muda, tidak ada hal seperti itu. Aku tidak tahu apa-apa." Alicia tersenyum dingin dan berkata, "Pa, sebenarnya si kepala pelayan ini memberikan aku gaun ini, tetapi karena ukurannya yang agak besar, lalu aku pikir adikku ini juga akan pergi ke pesta ulang tahun Rachel. Jadi aku memberikan gaun itu kepadanya. Jadi wajar saja kalau aku yang baru datang dari desa tidak tahu bahwa Tuan Aska pantang terhadap hal ini. Adikku yang baru keluar dari kuil juga tidak tahu bahwa Tuan Aska sudah kembali ke rumahnya. Ini juga hal yang wajar. Tetapi bagaimana dengan si kepala pelayan ini? Sudah bertahun-tahun dia kerja di rumah ini. Masa dia tidak tahu tentang hal semacam ini?" Wajah David menjadi semakin jelek ekspresinya, lalu dia menatap si kepala pelayan dengan tatapan sedingin pisau yang membuat si kepala pelayan gemetaran karena takut. Dan pada saat ini, si kepala pelayan dapat melihat dengan jelas tatapan mata David yang seakan ingin membunuh seseorang itu.